Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Dwi Safitri. Di sini saya akan menjelaskan materi geografi. Simak kelanjutannya ya. Data kependudukan. 1. Sumber data kependudukan. A. Sensus penduduk. Sensus penduduk berasal dari bahasa Latin sensus yang berarti penafsiran harta benda, seorang warga negara, dan pencatatan nama warga negara. Sensus diartikan penghitungan jumlah penduduk suatu negara dengan cara mengumpulkan, menghimpun, dan menyusun data penduduk, baik penduduk asli maupun pendatang pada waktu tertentu dan wilayah tertentu. Sensus dibedakan menjadi dua macam, yaitu 1. Sensus de facto yang artinya penghitungan penduduk atau pencacahan penduduk yang dilakukan terhadap setiap orang yang pada waktu sensus diadakan berada dalam wilayah sensus. 2. Sensus de jure adalah pencacahan penduduk yang hanya dikenakan pada penduduk yang benar-benar bertempat tinggal di wilayah tersebut. Metode pelaksanaan sensus terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada metode canvasser, yaitu cara pelaksanaan sensus di mana petugas sensus mendatangi rumah penduduk. 2. Metode householder, yaitu cara pelaksanaan sensus dengan jalan mengirimkan satu daftar yang bersifat demografis, ekonomis, dan sosial untuk diisi sendiri oleh tiap penduduk di daerah yang bersangkutan. Manfaat diadakannya sensus penduduk menurut Wardiatmoko dan Bintarto sebagai berikut. 1. Mengetahui jumlah penduduk seluruhnya. 2. Mengetahui golongan penduduk menurut gender, umur, dan banyaknya kesempatan kerja. 3. Mengetahui keadaan pertumbuhan penduduk. 4. Mengetahui susunan penduduk menurut mata pencaharian agar diketahui struktur perekonomiannya. 5. Mengetahui persebaran penduduk. 6. Mengetahui keadaan penduduk satu kota dan mengetahui akibat perpindahan. 7. Merencanakan pembangunan bidang kependudukan. B. Registrasi merupakan kumpulan keterangan mengenai kelahiran, kematian, dan segala kejadian penting manusia, misalnya perkawinan, perceraian, adopsi, dan perpindahan penduduk. Kumpulan catatan tentang keadaan penduduk tersebut dapat digunakan untuk mengetahui jumlah penduduk. C. Survei merupakan pencacahan penduduk dengan cara mengambil contoh daerah. Survei tidak dilakukan di seluruh daerah, melainkan daerah-daerah tertentu yang dianggap mewakili seluruh wilayah Indonesia. Berikut contoh survei yang biasa dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. 1. Survei sosial dan ekonomi nasional dilakukan untuk menyaring data mengenai keadaan sosial dan ekonomi penduduk Indonesia secara keseluruhan dengan cara mengambil sampel penelitian pada wilayah yang mewakili karakteristik rakyat Indonesia. 2. Sensus penduduk antar sensus dilakukan untuk mendapatkan angka jumlah penduduk Indonesia secara keseluruhan dan biasanya dijadikan bahan rujukan dari representasi jumlah penduduk Indonesia dalam setiap kurun waktu tertentu. 2. Penyajian data kependudukan. Banyak cara yang digunakan untuk menyajikan data kependudukan. Secara umum dapat disajikan dalam 3 bentuk, yaitu pertama, tabel, grafik, diagram, dan peta. Tabel merupakan cara yang paling mudah. Kelebihan penyajian data kependudukan dengan menggunakan tabel sebagai berikut. Yang pertama, memudahkan dalam membandingkan antara satu komponen dan komponen lain. 2. Memudahkan dalam membandingkan antara periode tertentu dengan periode lainnya. 3. Data dapat disajikan secara akurat. 4. Dapat menyajikan data kompleks. B. Grafik atau diagram.
yaitu suatu visualisasi data atau informasi tentang kependudukan secara ringkas, menarik dan jelas dalam bentuk garis lengkungan, lingkaran, persegi, dan titik-titik agar memudahkan pembaca. Kelebihan penyajian data dengan grafik atau diagram dapat dapat membandingkan kisaran antara satu komponen dan komponen lainnya. 2. Mudah dipahami karena datanya lebih sederhana. C. Peta. Data kependudukan disajikan dalam bentuk peta akan lebih menarik perhatian pembaca. Beberapa bentuk peta bisa digunakan untuk menggambarkan kondisi kepadatan penduduk. Kelebihan penyajian data dengan peta, pembaca akan dapat melihat data kependudukan dunia dengan mudah. Materi yang kedua ada pengolahan dan analisis data kependudukan. Penduduk merupakan salah satu faktor penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Penduduk merupakan sumber daya manusia yang partisipasinya sangat diperlukan agar perencanaan dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, analisis kependudukan sangat efisien dan efektif dalam perencanaan pembangunan agar berhasil sebagaimana diharapkan. 1. Pengolahan data kependudukan. Tujuannya, pengolahan data kependudukan yaitu untuk memudahkan atau menyederhanakan data dalam melakukan analisis. Hasil pengolahan data kependudukan tersebut kemudian disajikan dalam bentuk grafik, gambar, peta atau tabel. Contoh hasil pengolahan data kependudukan yaitu piramida penduduk. Berdasarkan bentuk piramida penduduk, maka dapat dilakukan analisis tentang kondisi penduduk di suatu wilayah. Piramida penduduk memiliki bentuk-bentuk sebagai berikut. Yang pertama ada komposisi penduduk muda ekspansif dengan bentuk piramida berbentuk kerucut. Ciri-ciri komposisi penduduk ekspansif sebagai berikut. Yang pertama ada jumlah penduduk usia muda usia 0-14 tahun sangat besar, sedangkan usia tua sedikit. 2. Angka kelahiran jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan angka kematian. 3. Pertumbuhan penduduk relatif tinggi. 4. Sebagian besar terdapat di negara berkembang, yaitu seperti Indonesia, Malaysia, Thailand. B. Komposisi penduduk dewasa stasioner dengan bentuk piramida menyerupai batu nisan. Ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama ada perbandingan jumlah penduduk pada kelompok usia muda dan dewasa relatif seimbang, sedangkan usia tua lebih besar. 2. Tingkat kelahiran umumnya tidak begitu tinggi. Demikian dengan angka kematian relatif rendah. 3. Pertumbuhan penduduk kecil. 4. Terdapat di beberapa negara maju, antara lain Amerika Serikat, Belanda, dan Inggris. Yang ketiga, yang C ada komposisi penduduk tua konstruktif dengan bentuk piramida penduduk menyerupai guci terbalik. Ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama ada jumlah penduduk usia muda dan usia tua sangat kecil. 2. Jumlah penduduk yang tinggi terkonsentrasi pada kelompok usia dewasa. 3. Angka kelahiran sangat rendah. Demikian juga angka kematian. 4. Pertumbuhan penduduk sangat rendah, mendekati angka 0. 5. Negara yang berada pada fase ini antara lain Swedia, Jerman, dan Belgia. 2. Analisis data kependudukan. Penduduk pada dasarnya merupakan target utama yang ingin ditujukan oleh setiap proses pembangunan, yaitu berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sekian dari penjelasan saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.